Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Riki Septian akan memaparkan terkait tafsir ayat poligami atau monogami dalam Al-Quran. Nah, pembahasan tentang poligami ini cukup menarik, bahkan sangat menarik bagi kaum laki-laki gitu ya, karena laki-laki bisa memiliki sampai 4 pasangan, 4 istri, tetapi kenapa perempuan tidak bisa memiliki 4, hanya boleh 1 saja. Nah, kita simak penjelasan selanjutnya. Sebelum saya lanjut kepada pembahasan terkait tafsir ayat poligami atau monogami, saya akan paparkan ada sebuah pasal sebagai muqaddimah. Pasal 3 ayat 1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun pada pasal selanjutnya dijelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan syarat-syarat tertentu. Izin untuk berpoligami yang merupakan pintu darurat kecil ini sering disalahgunakan berbagai pihak, alih-alih melaksanakan sunnah Rasulullah, padahal hanya sebagai sarana untuk mengumbar nafsu belaka. Nah, menyikapi pemahaman yang keliru dari hal ini, maka perlu kiranya dilakukan pengajian tentang bagaimana Al-Quran berbicara tentang masalah tersebut. Selanjutnya terkait ayat Al-Quran yang mensyariatkan tentang poligami, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 3 salah satunya ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu, yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berperilaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berperilaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 ini berbicara tentang kondisi yang melatar belakangi pengaturan, syarat adil, dan batas maksimal poligami dengan 4 istri. Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa seorang pria yang mampu berlaku adil boleh mengawini perempuan yang ia senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi apabila ia khawatir tidak mampu berlaku adil, maka cukup 1 saja. Nah, kebolehan poligami sampai memiliki 4 orang istri juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah. Beliau telah bersabda kepada Ghailan bin Salamah ketika ia memeluk Islam, sedang ia mempunyai 10 istri, pertahankan 4 saja dan ceraikan selebihnya. Kemudian Naufal bin Muawiyah bercerita, aku memeluk Islam sedang aku mempunyai 5 istri. Maka Nabi berkata, ceraikanlah salah satu dari mereka. Hubungan antara anak yatim sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut dengan perempuan pada umumnya kaitannya dengan poligami. Sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha,
Urwah ibnu Zubair, anak Asma, ponakan Aisyah, bertanya kepadanya. Aisyah menjelaskan bahwa perempuan yatim tersebut di bawah asuhan walinya. Harta perempuan yatim tersebut telah bercampur dengan harta walinya. Walinya menginginkan harta dan mengagumi kecantikannya, maka lalu ia berkeinginan untuk menikahi. Tetapi ia tidak berlaku adil dalam pemberian mahar. Ia tidak membayar mahar selayak orang lain, karena si perempuan yatim tersebut di bawah pengampuannya. Berdasar niat yang tidak baik dan tidak jujur ini, maka dilarang menikahi mereka kecuali dengan memberikan mahar yang selayaknya. Daripada berlaku tidak jujur dan tidak adil, maka dianjurkan untuk menikahi perempuan yang mereka inginkan 2, 3, atau 4 orang. Inilah penjelasan ayat tersebut. Dalam Quran Surat An-Nisa, ayat 3 ini dijelaskan bahwa poligami itu diperbolehkan dengan syarat berlaku adil dalam aspek pangan, sandang, papan. Bila khawatir tidak bisa berlaku adil, maka diwajibkan membatasi dengan 1 istri saja, supaya tidak jatuh ke lembah kezoliman. Membatasi dengan memiliki 1 orang istri lebih dekat dalam mewujudkan untuk berbuat adil. Ayat ini tidak secara tegas membolehkan atau melarang berpoligami, kecuali menetapkan sebuah syarat, yaitu mampu berlaku adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menyerahkan pilihan itu pada orang yang bersangkutan, apakah ia mau melakukannya atau tidak. Penggalan ayat fangkihu yang merupakan sigot amr yang berarti perintah. Perintah dalam ayat Quran Surat An-Nisa ini, ayat 3, itu memfaedahkan lil ibahah, atau menunjukkan perintah berpoligami itu hukumnya boleh. Seperti perintah Allah dalam hal makan dan minum dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Ada juga yang menyatakan hukumnya wajib, tapi dalam hal pembatasan bilangan dalam poligami, bukan dalam perintah menikah. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini menjadi dasar bolehnya poligami. Namun demikian, ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Itu pun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Terdapat juga penjelasan dalam konteks sosiohistoris Quran Surat An-Nisa ayat 3 ini. Nah, ayat ini berupaya menghubungkan pengaturan poligami dengan ketidakadilan terhadap anak yatim. Pemahaman terhadap persoalan ini bisa dilakukan dengan merekonstruksi sejarah ketika ayat itu diturunkan pada tahun ke-4 Hijriah. Diinformasikan bahwa waktu itu Islam baru saja mengalami kekalahan besar dalam perang Uhud yang menelan korban 70 orang pria dewasa sebagai syuhada. Jumlah itu sangat besar untuk ukuran umat ketika itu, yang jumlah kaum prianya hanya 700 orang. Dengan melihat situasi dan kondisi itu, pria akhirnya menjadi tumpuan keluarga. Dengan gugurnya 70 pria muslim itu, maka banyak perempuan menjadi janda dan banyak anak menjadi yatim dalam keluarga-keluarga yang kehilangan penopang ekonominya. Dengan demikian, di Madinah yang dikenal sebagai pusat pemerintahan Islam yang baru tumbuh ketika itu, terdapat banyak janda dan anak yatim yang potensial menjadi terlantar. Ibnu Al-Astir menyatakan bahwa poligami yang dilakukan Nabi adalah upaya transformasi sosial. Mekanisme poligami yang diterapkan Nabi merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Saat itu,
nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak mereka suka. Sebaliknya, yang dilakukan Nabi adalah membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam berpoligami. Ketika Nabi melihat sebagian sahabat telah mengawini 8-10 perempuan, mereka diminta menceraikan dan menyisakan hanya 4. Dan inilah pernyataan eksplisit dalam pembatasan terhadap kebiasaan poligami yang awalnya tanpa batas sama sekali. Pada banyak kesempatan, Nabi justru lebih banyak menekankan prinsip keadilan berpoligami. Bahkan dalam berbagai kesempatan, Nabi SAW menekankan pentingnya bersikap sabar dan menjaga perasaan istri.